Dalam Kisah Rasul 2, lawatan Roh Kudus begitu luar biasa. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2, ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat ke-6 berkata gini, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan kata Allah. Katakan haleluya. Luar biasa, tanda awal yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika Roh Kudus memenuhi mereka adalah lidah-lidah api menghinggapi setiap mereka dan tiba-tiba mereka kepenuhan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain yang terjemahannya adalah bahasa asing. Yang sebenarnya mereka masing-masing tidak pernah tahu bahasa itu. Di situ berkumpullah orang-orang saleh yang kemudian datang dari berbagai daerah, dari berbagai negara. Dan mereka heran karena murid-murid Yesus yang notabene adalah orang Galilea, kenapa bisa mengerti bahasa mereka. Ibaratnya kita nggak pernah belajar bahasa Jepang, bisa berbahasa Jepang karena kepenuhan Roh Kudus. Luar biasa. Bahasa lain dikatakan gitu. Dan anehnya gini, mereka mengucapkannya dalam berbagai bahasa supaya dimengerti oleh orang-orang yang ada di situ. Tuhan bekerja luar biasa dan punya satu arti, yaitu mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Keren gak? Ini adalah tanda awal ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan pada hari Pentakosta. Tapi kita tahu bahwa hari ini ada bahasa roh lain yang bukan bahasa asing, tetapi bahasa yang tidak dipahami manusia. Yang tadi pagi saya khotbah tentang fungsi bahasa roh. Bahwa bahasa yang asing dan bahasa roh yang tidak dipahami, keduanya itu untuk membangun jemaat. Dan ketika bahasa roh itu digunakan di tengah jemaat, harus ada orang yang menafsirkannya. Dan kalau tidak ada orang yang menafsirkannya, kita tidak boleh menggunakan bahasa roh di pertemuan jemaat. Yang boleh adalah nubuatan karena itu membangun. Bahasa roh berfungsi untuk membangun diri sendiri, bukan untuk orang lain. Bahasa roh merupakan bahasa yang hanya Tuhan yang tahu, menolong kita berdoa sebagai bahasa doa kita kepada Tuhan untuk mengatakan hal-hal yang kadang-kadang waktu kita dalam kesesakan sulit untuk kita doa dan kita nggak tahu kita mesti doa apa. Nah sore hari ini saya nggak bahas tentang fungsi bahasa roh karena Anda bisa nonton nanti di rumah nanti malam. Saya khotbah jam 10 tadi sudah ada di YouTube, fungsi bahasa roh. Saya mau khotbah sore ini tentang karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, yang saya mau tekankan adalah gini. Banyak sekali pertentangan antara berbagai denominasi maupun komunitas gereja tentang pengertian bahasa roh. Dan kita tahu bahwa perdebatan itu tidak penting sebenarnya. Karena kita hanya pegang apa yang ada di firman Tuhan. Nah, bukan bahasa rohnya yang penting, tetapi bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Buah Roh Kudus yang pertama, buah karya Roh Kudus yang pertama adalah ini. Kelahiran baru dan perubahan hidup. Kelahiran baru dan perubahan hidup. Dikatakan firman Tuhan, ketika Petrus yang penuh dengan pengurapan Roh Kudus bangkit dan berkhotbah dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 36. Lawatan Roh Kudus membuat mereka semua yang hadir terjamah
Dan dikatakan ada kurang kira-kira 3.000 orang menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 37. Kita baca sama-sama. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan. Mereka mendengar Petrus berkhotbah dengan luar biasa. Dan kita tahu, sebelum Yesus disalib, Petrus adalah seorang murid yang penakut dan menyangkal Kristus. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya, dia menjadi Petrus yang sangat berani. Dia bangkit dan berkhotbah dengan sangat luar biasa. Karena itulah setiap kali saya mau khotbah, saya selalu meminta Roh Kudus menolong saya. Karena hanya kuasa yang diberikan Roh Kudus yang memampukan saya berkata-kata. Ketika Petrus berkhotbah, dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Bukankah ketika Roh Kudus melawat kita, kita tiba-tiba menangis? Entah kenapa waktu lagi penyembahan, tiba-tiba kita enggak bisa menahan rasa haru di hati kita. Kita nangis. Rupanya saudara tadi yang melihat tarian anak-anak asrama Tangan Pengharapan, Anda menangis. Saya merasakan pengurapan yang luar biasa waktu mereka menari tadi. Nah saya nangis, gak bisa tahan. Dan dengar baik, rasa haru yang tiba-tiba datang saat kita menyembah Tuhan merupakan jamahan Roh Kudus. Saya ingat pertama kali saya datang ke gereja, saya bukan orang Kristen. Saya duduk di kursi dan mendengarkan orang-orang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba saya nangis. Tiba-tiba di kursi itu saya nangis dan saya seperti diingatkan tentang dosa-dosa saya di masa lalu. Karya Roh Kudus yang paling luar biasa menurut saya adalah menginsyakan manusia akan dosa. Orang-orang yang mendengar, yang dijamah oleh Roh Kudus, ketika mendengarkan khotbah, ketika menyembah Tuhan, mereka ngalami pertobatan, mereka ngalami kelahiran baru. Dan ketika mereka mulai hatinya dilembutkan oleh Roh Kudus, mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Yang Petrus katakan gini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Hari ini, kalau Anda rindu, hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda harus bertobat sungguh-sungguh. Anda harus minta ampun sama Tuhan. Anda harus minta darahnya menyucikan hidupmu. Karena rohnya yang kudus hanya bisa berada dalam hidup kita. Kalau hidup kita kudus, yang mengerti katakan amin. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Ini yang kita istilahnya KKR gitu ya. 3.000 jiwa diselamatkan. Orang-orang yang dijamah oleh Roh Kudus instantly mengalami kelahiran baru dan mereka bertobat sungguh-sungguh. Saya mau kasih tahu, orang kalau bisa lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus. Satu-satunya yang bisa membuat orang bertobat adalah Roh Kudus, katakan amin. Kalau Anda berdoa buat pasanganmu, Anda berdoa buat anak-anakmu, Anda berdoa buat orang tuamu, Anda berdoa buat bosmu, buat teman-temanmu. Saya kasih tahu, minta Roh Kudus menjamah mereka. Minta Roh Kudus yang melawat hidup mereka. Karena tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang bisa berubah hidupnya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun, baca, yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus.
Kita sangat butuh Roh Kudus dalam hidup kita, amin. Dalam pernikahan kita, kita butuh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa melembutkan hati kita dan hati pasangan kita. Hanya Roh Kudus yang bisa menyadarkan manusia akan dosa. Gak ada cara lain. I never found another way. Anda mau cerewet? Anda mau nasehatin anakmu? Anda mau khotbah 1000 kali? Saya kasih tahu, orang datang ke gereja 1000 kali dengar khotbah belum tentu menerima Yesus sebagai Tuhan. Bisa aja dia cuma seneng aja. Dia bilang seneng dengar motivator gitu kan. Gak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8, Yesus berjanji, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bukankah Roh Kudus adalah hadiah yang Yesus berikan bagi kita? Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Waktu dia mau naik ke surga, dia minta kepada Bapa supaya Roh Kudus dicurahkan, supaya Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dan Roh Kuduslah yang menginsyafkan dunia akan dosa. Kalau Anda rindu pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu bertobat, Anda perlu minta Roh Kudus menjamah hidup mereka. Roh Kuduslah yang menyadarkan kita akan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Rasanya kayak gimana Bu Heni? Rasanya tuh kayak out of the blue, Anda merasa begitu terharu dan tiba-tiba Anda diingatkan sama semua hal dosa, perbuatan-perbuatan salah yang sebenarnya gak ada orang tahu. Tapi Roh Kudus singkapkan dan kamu disadarkan. Saya bersalah. 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita heran orang tuh kenapa gak bisa lepas-lepas dari dosa seksual. Gak bisa lepas-lepas dari pornografi. Gak bisa lepas dari ngomong jorok. Gak bisa lepas dari drug. Gak bisa lepas dari rokok dan lain sebagainya. Saya percaya kuncinya adalah gini. Dia harus berbalik sungguh-sungguh. Katakan berbalik sungguh-sungguh. Seringkali orang Kristen ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya janji firman Tuhan gini. Sudah pasti dia punya Roh Kudus di dalam hidup dia. Firman Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dan tadi firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berarti menurut Anda, waktu orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka punya Roh Kudus gak? Meskipun mereka tidak berbahasa roh, mereka punya Roh Kudus. Tetapi, kenapa hidup banyak orang yang percaya pada Yesus tidak berubah? You wonder why Christians masih hidup dalam dosa. Even yourself, maybe even myself. Why? Kuncinya di sini. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan mengangkat selubung itu. Selubung itu apa? Waktu kita hidup dalam dosa, kita itu kayak dibutakan oleh nikmatnya dosa. Sehingga kita bisa gini loh, udah gak masalah, gue tahu dosa tapi udah biar aja. Habis enak sih. Ada yang komen di Instagram saya tentang perselingkuhan. Dia jawab gini, selingkuh enak lagi. Gue delete langsung. Gak menginspirasi. Kenyataannya bukankah begitu Bapak Ibu? Kita tahu gak dosa sebenarnya? Kita tahu gak yang kita lakukan salah? Tapi kita nutup mata bukan? Why? Bukan karena mata hati kita buta. Tapi kita sengaja membutakan mata hati kita. Makanya orang gak akan berubah hidupnya. Kalau hatinya tidak berbalik kepada Allah. Mengambil keputusan bulat untuk meninggalkan dosa. Mau berhenti dari perselingkuhan. Mau keluar dari hidup dosa. Anak Tuhan banyak yang terikat pornografi. Orang Kristen banyak yang mulutnya kotor. Ngomong jorok. Why? Karena kamu harus buat keputusan untuk berbalik kepada Allah. Udah gue gak mau main-main lagi sama dosa. Gue mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. You know, kalau Anda sudah pernah hampir mati, kira-kira begitulah orang hatinya berbalik kepada Tuhan. Ketika Anda hampir mati, lalu Anda diberi kesempatan hidup sama Tuhan, you know how that feel. Anda akan tahu bahwa
hidup gue kesempatan, gue harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Staf Tangan Pengharapan yang saya cerita di khotbah saya mungkin 2 minggu lalu. Yang sakit di rumah sakit karena malaria. Saya dapat feeling dia udah mau lewat. Saya doa terus minta Tuhan belas kasihan. Kasih dia kesempatan hidup. Saya cecer staff saya. Karena saya gak bisa ngurus dia, saya lagi pergi-pergi, saya bilang, please tolonglah dia. Kemudian Tuhan buka jalan, dia hari ini sudah balik ke gereja lagi. Anda gak akan nyangka sakitnya tuh separah apa. Otaknya sampai udah terganggu, rumah sakit yang menangani dia di awal, itu salah kasih obat sampai dia harus cuci darah. HB-nya udah tinggal 5. Dia udah gak bisa ngomong, diajak ngomong udah gak nyambung. Dia udah kesakitan dan saya pikir dia udah mau lewat, badannya udah kuning semua. Dan ternyata penyakit malaria yang paling parah yang dia dapat dan itu hampir menyerang otaknya. Diajak ngomong udah gak nyambung. Dan hari ini tadi pagi saya lihat dia datang dan pegang kamera. Kalau Anda perhatikan ada staf kami yang pegang kamera foto-foto, itu dia. Waktu saya lihat dia berdiri di situ pegang kamera, saya udah gak kuat. Saya tahu dia hidup karena Tuhan. Saya tahu dia bisa bangkit karena Tuhan. Amen. Dia bisa sembuh karena Tuhan. Amen. Dan dia ngomong di grup. Dia WA saya, dia bilang, Mama terima kasih. Saya sudah sembuh. Dan saya tahu bahwa ini kesempatan yang Tuhan kasih. Anda harus berbalik kepada Tuhan. Tanpa perlu mengalami Anda hampir mati. Anda tidak perlu tunggu sampai musibah melanda hidupmu. Kamu bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Kamu sakit sesakit-sakitnya. Baru kamu mau tobat dan berhenti. Kamu mau tunggu sampai hartamu habis dan selingkuhanmu meninggalkan kamu. Baru kamu mau sadar dan kembali sama istrimu yang sudah cinta sama kamu sejak kamu masih kere. Anda tidak perlu tunggu musibah, masalah datang baru Anda mau berbalik sama Tuhan. Saya katakan lebih baik bertobat sungguh-sungguh dan berbalik sama Tuhan mumpung punya waktu. Roh Kudus telah menjamah hidup kita. Tapi keputusan untuk berbalik kepada Allah ada pada kita. Karena Roh Kudus hanya bisa bekerja sedalam hatimu mau mengasihi Allah. Dikatakan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dia akan memampukanmu untuk menang dari dosa. Roh Kudus akan memampukan Anda untuk keluar dari dosa. Percayalah, saya ngalami itu. Tapi kuncinya hatimu harus berbalik, artinya kamu harus bertobat. Repentance, metanoia, artinya berbalik 180 derajat. Ini pengertian berbalik kepada Allah. Anda harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau Anda tahu bahwa karaktermu begitu buruk, kamu membuat anak, pasangan, pembantu, staf menderita karena karaktermu, Anda harus berubah. Bu, susah bu. Orang yang selalu marah, bentak-bentak karyawan, bentak istri, bentak suami, bentak anak. Pasti hidupnya tidak menyenangkan. Anda pasti tidak mau seperti itu, saya yakin. Siapa yang tidak senang disukai sama pasangan? Siapa yang tidak senang disayang sama suami, disayang sama istri, disayang sama anak, disayang sama staf? Semua orang pasti mau, amin. Saya yakin orang yang demikian, dia terpenjara. Dia pengen bebas dari karakternya yang suka marah. Tapi bagaimana caranya dia berhenti marah? Saya kasih tahu. Anda harus sungguh-sungguh bertobat. Dan mengambil keputusan. Aku tidak mau marah. Karena firman Tuhan berkata. Kemarahan manusia tidak mengerjakan kebaikan di hadapan Allah. Amin. Tanda orang-orang yang memiliki roh Allah di dalam hidupnya adalah mereka mampu meninggalkan keinginan daging dan mengikuti keinginan roh. Roma 8 ayat yang ke-9. Kita baca baik-baik. Tetapi kamu
tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ulang baik-baik, baca. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tanda orang punya roh Allah dalam hidupnya, dia gak akan lagi ngikutin keinginan dosa. Karena roh Allah di dalam kita yang akan terus membuat kita, menemplak kita, menyadarkan kita. It's wrong, berhenti, ini salah, kamu harus bertobat. Kita harus bersyukur kalau Tuhan kasih Roh Kudus dalam hati kita. Karena dialah yang menyelamatkan kita dari maut. Tanpa Roh Kudus mengingatkan kita akan janji Kristus bagi kita bahwa ada keselamatan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Roh Kuduslah yang menolong kita supaya hidup kita ini tidak binasa dan sia-sia. Jangan tolak suaranya. Kalau kamu sungguh-sungguh punya roh Allah, kamu tidak ikuti keinginan dagingmu. Kamu ikuti keinginan roh. Tanda orang yang sudah tidak punya roh Allah dalam hidupnya. Ada yang berkata gini, ngawur Ibu Heni ini pengajarannya. Coba bilang Roh Kudus bisa meninggalkan kita. Tidak baca kisah Saul. Roh Allah telah meninggalkan Saul. Ingat apa yang Daud doakan? Jangan ambil rohmu daripadaku. Anda pikir kalau Anda terus hidup dalam dosa, dalam daging, roh Allah kira-kira betah tidak tinggal dalam kita? Kita sebut dia apa? Roh Kudus. Bisa enggak Roh Kudus tinggal di dalam bait yang tidak kudus? Tidak akan betah. Saya enggak tahan tinggal di rumah yang berantakan. Kayak kapal pecah. Saya kalau numpang di rumah orang, kalau saya lagi pelayanan keluar gitu, saya numpang di rumah orang. Gak kuat gua. Langsung roh pembantunya keluar. Ngerti ya? Suka bantu-bantu maksudnya. Langsung ambil sikat, ambil sabun. Lemari dapurnya gua sikatin. Banyak minyak, percik-percik. Gak kuat saya. Saya koset lantai kamar mandinya. Toiletnya. Meja makan ada tensoplas, kaos kaki, jam tangan, penggaris, kunci. Bingung gue, ini orang hidup kayak apa sih? Saya rapiin semua. Anda mau tahu Roh Kudus bertanda hidup di dalam hidupmu? Lihat bagaimana kamu hidup. Manifestasi dari apa yang ada di dalam akan keluar. Rumahmu berantakan enggak? Hidupmu berantakan enggak? Kalau cara hidupmu berantakan, kurang lebih begitulah yang di dalam. Kacau. Saya yakin Roh Kudus tidak akan betah tinggal di hidup yang tidak kudus. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, kata firman Tuhan. Buah dari karya Roh Kudus yang pertama tadi adalah kelahiran baru dan pertobatan. Yang kedua, karya Roh Kudus memimpin hidup orang percaya. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dikatakan gini, Roh Kudus itu yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu akan selalu nuntun kita supaya jalan kita benar. Begitu kita salah, dia itu roh yang luar biasa yang ngingetin kita. Mungkin Anda bilang gini, kayak gimana tuh Bu Heni? Saya gak tahu pengalaman Anda, apakah Anda pernah dengar suara lembut yang mengingatkan Anda? Anda ngomong kasar, tiba-tiba ada suara lembut yang gini, kamu harus minta maaf. Mungkin kamu nyakiti orang tuamu, kemudian ada roh yang lembut yang bisikin kamu harus minta maaf. Atau ada bisikan lembut yang bilang gini, hormati ayah ibumu. Kemudian kamu ketemu orang, kamu tahu dia susah, kamu tahu dia menderita. Tiba-tiba ada roh yang lemah lembut di hatimu yang berkata gini, bantu dia.
Mari tabur. Yang pernah ngalamin itu angkat tangan. Roh kebenaran dikatakannya akan memimpin hidup kita. Kemudian Roh Kudus juga yang akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang tuh seneng diramal. Orang paling seneng diramal. Yes or no? Yes. Apa? Di Facebook pernah ketik namamu dan tanggal lahirmu. Facebook bisa kasih tahu masa depanmu. Zodiak. Ramalan show tahun ini. Tahun ini tahun apa ya? Naga tanah. Emang ada naga laut ya? Beda lagi ya? Saya nggak tahu. Tapi manusia tuh seneng tuh. Wah, tahun hoki. Wah, tahun panas. Dikatakan gini, Roh Kudus ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lebih cun daripada dukun. Saya pernah diramal-ramal dulu ya kan. Tapi bocun. Yang cun itu Roh Kudus. Masa saya berdoa, tiba-tiba Roh Kudus bilang gini. Henny, apa yang paling dibutuhkan oleh orang miskin? Zaman itu gua gak pernah ngurusin orang miskin. Saya jawab, makanan atau uang? Roh Kudus bilang, bukan. Yang dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Gue pikir-pikir, iya juga. Kalau lu sakit, lu gak pusing. Tuh ranjang rumah sakit dari King Coil, apa King. Lu maunya sembuh dan keluar dari rumah sakit, amin. Roh Kudus ngajarin saya, yang dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan dan tolong mereka keluar dari kemiskinan. Roh Kudus itulah yang menuntun saya, sehingga hari ini Tangan Pengharapan ada sejak tahun 2007. Haleluya, Tuhan baik, amin. Ada lagi yang jomblo-jomblo angkat tangan. Saya doa, Tuhan siapa pasangan hidup saya? Roh Kudus jawab, Jojo. Gua gak bohong. Saya SMA kelas 2. Begitu Roh Kudus jawab Jojo, sebenarnya ada pesan sponsor. Saya ngomong sekarang. Roh Kudus bilang ini, tapi kamu gak boleh pacaran sekarang. Nah, kalau kamu pacaran sekarang, kamu akan jatuh. Saya kelas 2 SMA. Tapi Jojo terlalu hot. Main nyosor aja dia. Akhirnya kita pacaran deh. Dan seperti yang Roh Kudus katakan, kami jatuh. Kami belajar dari Roh Kudus. Dan kami bertobat. Dan kami dipulihkan Tuhan. Dan kami dipakai Tuhan. Sampai kami nikah. Amen. Roh Kudus itu luar biasa. Luar biasa. Anda yang punya anak-anak remaja, yang baru gede ABG, saya kasih tahu Anda butuh Roh Kudus. Anda tidak bisa pasang CCTV di jidat anakmu. Atau di lehernya dalam bentuk kalung. Ini yang ngasih saya ada rekaman gak sih di dalamnya? Jangan-jangan pengen tahu nih gue ngomong apa. Kita tidak bisa ngikutin anak kita. Kamu mau pacaran kemana? Bioskop, nonton film apa? Oke, jam berapa? Oke, papa duduk di belakang kamu. Gak bisa gitu. Tapi kalau kita punya Roh Kudus itu yang bisa ngajarin kita. Jangan hidup dalam dosa. Serius, Roh Kudus itu roh yang luar biasa. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan juga dalam Yohanes 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Keren, Roh Kudus itu yang sering kasih rema dalam hidup kita. Apa itu rema? Tiba-tiba dalam satu kejadian, kita diingatkan firman Tuhan. Kita diingatkan sama apa yang Yesus pernah katakan dalam Alkitab. Roh Kudus benar-benar ngingetin kita, luar biasa banget, tau gak sih? Rupanya Anda yang pernah ngalamin gitu. Roh Kudus itu keren banget. Kita disakiti orang, kita pengen balas. Oh, satu kali. Saya dijahatin orang. Sejahat-jahatnya. Saya sedih, saya nangis, saya down. Sampai gemetar. Saya nyembah Tuhan. Saya main keyboard, saya nyembah Tuhan.
Tiba-tiba Roh Kudus bilang ini, jangan mengharapkan musuhmu jatuh. Jangan beria-ria kalau dia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Ternyata Roh Kudus ingetin saya firman Tuhan. Padahal saya gak hafal ayat itu. Begitu saya cari di Alkitab saya nemu. Roh Kudus ingetin saya kalau orang jahat sama kita gak boleh ngutuk dia. Kita harus memberkati musuh. Berdoa buat orang yang mengutuk kita. Nah, saya bersyukur, saya udah pernah kesaksian ini. Bagaimana Tuhan mempromosi saya di depan orang-orang yang merendahkan saya. Saya bersyukur, saya tidak pernah ngutuk mereka. Sehingga ketika saya ketemu mereka lagi, hati saya bersih. Amen. Roh Kudus itu bisa berbicara sama kita dan mengarahkan langkah kita. Anda mau bisnis, Anda mau kerjasama, Anda mau nikah, Anda mau apapun dalam hidupmu. Anda mau ke kanan atau mau ke kiri. Saya kasih tahu, Roh Kudus itu bisa mimpin langkah kita. Dalam Kisah Rasul 13 ayat yang keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Kisah Rasul 16 ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi keren banget hidupnya Rasul Paulus, bagaimana dia dipimpin oleh Roh Kudus kemanapun dia harus pergi. Saya sama suami saya ngalamin. Saya itu punya satu komitmen, malam tahun baru harus di kaki Tuhan. Suami saya ngajak saya lihat kembang api waktu kami pelayanan di Amsterdam. Saya lupa tahun berapa. Saya bilang sama suami saya, enggak, lu lihat aja kembang api. Gue udah biasa lihat kembang api. Saya mau doa. Karena tiap tahun baru saya enggak pernah ngapa-ngapain, saya selalu berdoa. Saya sangat percaya tuntunan Tuhan paling penting. Apakah tuntunan Tuhan paling penting dalam hidupmu? Jangan pernah bikin kesepakatan, jangan pernah melangkah sebelum kamu dapat sesuatu dari Tuhan. Belajar seperti Musa yang berkata, jangan suruh kami pergi dari sini kalau engkau tidak menyertai kami. Saya bisa ngerjain tangan pengharapan dari tahun 2007 sampai hari ini. Dan setiap tahun saya tahu persis harus bikin apa. Harus bikin apa. Karena apa? Karena Roh Kudus yang menuntun saya. Suatu hari, tahun 2013, saya diberi kerinduan sama Tuhan untuk punya pelayanan kesehatan gratis di pedalaman NTT. Saya doa, tiba-tiba ada orang telepon saya. Bu Heni, lagi butuh apa? Terus saya bilang gini, saya lagi mau bikin mobile klinik di NTT. Tiba-tiba dia bilang gini, pakai apa bikinnya? Saya bilang pakai truk. Jadi kalau Tuhan tuh kasih visi ke saya tuh langsung bisa ngebayangin apa gitu. Dia bilang ya udah, ibu beli aja, nanti saya yang bayar. Begitu Roh Kudus pimpin, langsung ada orang yang support. Satu lagi, 2016 awal, ketika Desember 2015, Roh Kudus bilang gini sama saya. Bangun asrama di Merauke. Fokus bangun Papua. Tiba-tiba ada teman saya, telepon saya gini. Lu ada project apa di Papua? Gue ada bisnis di Papua, dia bilang gue mau support Papua. Saya kaget. Saya bilang saya mau bangun asrama buat anak-anak pedalaman Papua. Gak lama dia transfer uang, saya bangun. Dapat lagi visi, bangun sekolah pertanian di Kupang, di NTT. Buat melatih masyarakat pedalaman supaya mereka ngerti bagaimana nanam di tanah yang kurang air. Saya baru punya visi begitu dari Roh Kudus. Tiba-tiba teman saya telepon lagi. Gue ada dana nih dari gereja, pengen nabur misi ke Indonesia. Lu mau bikin apa di NTT? Kita bilang, kita mau bangun sekolah pertanian. Tiba-tiba dananya ada. Roh Kudus tuh pimpin dengan luar biasa banget. Sampai saya amazed bagaimana tangan pengharapan ada hari ini. Kalau Anda tanya saya, Bu Heni, dapat duit dari mana? Semua orang nanyanya sama, heran. Duit mulu yang ditanya. Nyumbang gak pertanyaannya? Beli tuh batik tangan pengharapan. Tiap kali orang tanya, saya selalu jawab yang sama. Gua kagak tahu.
Karena Tuhan yang menyediakan semuanya. Amen. Pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau Anda doa dan tanya Roh Kudus, apa yang kita rasakan untuk yakin bahwa ini dari Tuhan? Pimpinan Roh Kudus dinyatakan dalam damai sejahtera dan sukacita. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau Anda berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus, 3 hal ini penting. Pastikan yang kamu mau kerjakan dalam kebenaran, katakan kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus pasti memberi damai sejahtera, katakan damai sejahtera. Dan Tuhan Roh Kudus pasti memberikan sukacita, katakan sukacita. Karya Roh Kudus dalam hidup kita luar biasa. Membuat kita bertobat, mengubah hidup kita, membuat kita menang atas dosa. Mengingatkan kita akan kebenaran, mengingatkan kita akan firman Tuhan, menasehati kita. Bahkan Roh Kudus yang menunjukkan kepada kita langkah kita ke depan. Rancangan Tuhan bagi kita di masa depan. Dan Roh Kudus juga yang memberikan peneguhan berupa damai sejahtera dan sukacita. Sadarilah Anda punya Roh Allah dalam hidupmu. Yuk pegang dadamu dan bilang gini, Roh Allah diam dalam hatiku. Pejamkan matamu. Nikmati kehadirannya. Hargai kehadirannya. Mungkin kamu tidak hargai selama ini ada Roh Allah yang diam dalam hidupmu. Mungkin kamu tidak jaga hatimu, tidak jaga hidupmu. Padahal ada Dia di situ. Mungkin Anda tidak pernah ajak Dia bicara. Mungkin bahkan Anda tidak pernah nanya pendapatnya. Anda tidak minta pimpinannya. Padahal Dia penasehat ajaib. Dia sahabat yang setia. Dialah yang akan menemani kita sampai selama-lamanya. Katakan terima kasih Roh Kudus. Segala